Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di sini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Selamat mengikuti. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Mari kita membaca teks wacana berikut. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka bersepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Di sini adalah salah satu contoh permasalahan dan cara penyelesaian di lingkungan sekitar kita. Di sini adalah salah satu contohnya adalah di sini masalahnya lingkungan menjadi gersang karena banyak penebangan pohon. Sayangnya mereka tidak mengganti tanaman yang ditebang sehingga lingkungan menjadi gersang. Cara menyelesaikan lahan yang gersang dapat diperbaiki dengan cara menanam pohon bersama. Membuat program setiap siswa memiliki sekurang-kurangnya satu pohon di rumah atau di sekolah. Memelihara pohon yang ada. Tidak menebang pohon tanpa alasan kuat. Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Nah, anak-anak, di sini adalah langkah-langkah atau cara membuat topi dari kertas ya anak-anak. Selamat mencoba dan ikuti cara atau langkah-langkah berikut ini. Setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Cobalah hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, di sini banyaknya kelurahan 10. Banyaknya bibit belum diketahui. Kemudian jatah untuk satu kelurahan juga belum diketahui. Langkah penyelesaiannya adalah pertama, tentukan banyak bibit. Banyaknya bibit diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10.
Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Banyak bibit 800 misalnya. Jatah dibagi jatah pohon sebanyak 80, maka banyak kelurahan adalah 10. Kemudian kemungkinan lain, banyak bibit misalnya 1000 pohon dibagi jatah pohon 100. Kemudian banyak kelurahannya adalah tadi 10. Hari ini pemerintah Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima akan membagikan 900 bibit pohon mahoni. Pemerintah Kecamatan Ambalawi akan membagikan ke seluruh desa. Di Kecamatan Ambalawi tempat tinggalku ada 6 desa, yaitu Kole, Mawu, Nipa, Rite, Talapiti, dan Tolowata. Banyak desa diketahui 6, banyaknya bibit 900. Jatah untuk satu kelurahan belum diketahui. Maka kita coba untuk menyelesaikannya adalah banyak bibit 900, jatah pohon 150, banyak kelurahan tadi diketahui adalah 6. Jadi 900 dibagi 150 adalah 6. Kesimpulan, bahasa Indonesia mengidentifikasi masalah pada teks. SBDP berkarya dengan teknik melipat. Matematika memahami masalah pembagian. Pembelajaran 2. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Dari wacana atau bacaan di atas, kewajiban dan hak Siti adalah: kewajiban Siti wajib menjaga kesehatan. Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Siti harus banyak minum air putih hangat, memilih jajanan yang sehat, dan rajin mencuci tangan. Siti harus berterima kasih kepada dokter. Kemudian hak Siti adalah Siti berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Siti dikompres dan diselimuti saat sakit. Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Siti diberi obat dan vitamin. Mereka senang berobat di puskesmas. Adapun masalah dan cara mengatasinya. Masalahnya, Siti demam dan badannya panas. Cara mengatasinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Masalah kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Dokter memberi Siti obat dan vitamin. Siti harus menjaga kesehatan. Kesimpulan, bahasa Indonesia mengidentifikasi masalah pada teks. PKN berdiskusi tentang kewajiban dan hak. Sekian pembelajaran kita.
Kita sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.